Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, Imam. Padre Pio atau Francesco Forgione lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1887 di Pietrelcina, Italia Selatan, dari keluarga petani, yaitu Grazio Forgione dan Maria Giuseppa D'Annunzio, atau biasa disebut Mama Pepa. Sejak kecil ia memiliki anugerah penglihatan surgawi, juga mengalami penindasan setan. Saat ia berumur 16 tahun, atas dorongan Roh Kudus, ia masuk novisiat biarawan Kapusin di Morcone dan menerima jubah Fransiskan. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ia ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10 Agustus tahun 1910 di Katedral Bonevento, ia harus tinggal kembali bersama keluarganya. Setelah sekian lama bergulat dengan penyakitnya, Padre Pio diutus ke rumah biara San Giovanni Rotondo. Pada tahun 1918, ketika ia berdoa di depan salib di kapel tua, ia kemudian diberikan stigmata yang terus terbuka dan mencucurkan darah selama 50 tahun. Ia merupakan imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Kejadian tersebut membuat para superiornya berusaha untuk merahasiakan hal tersebut, tetapi berita terus menyebar dan ribuan orang datang ke biara terpencil itu. Setiap harinya Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam guna untuk mempersiapkan misa kudus, menghabiskan sebagian besar hari dengan berdoa, dan melayani sakramen pengakuan dosa. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Ia tulus menganggap dirinya sebagai tidak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah, walau demikian diberkati dengan karunia-karunia ilahi. Ia meninggal dalam usia 81 tahun pada tanggal 23 September tahun 1968. Setelah meninggal, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya, bau harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata itu tak lagi tampak, tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Padre Pio dinyatakan sebagai venerabilis pada tanggal 18 September tahun 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi pada tanggal 16 Juni tahun 2002. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama
Dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan, "Elia." Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyelami pekerjaan Allah.
Waktu dan urusan hidup kita sudah tertata dengan sangat baik sejak kelahiran sampai kematian. Setiap urusan dalam hidup pasti ada waktunya. Memang lain kali kita mendengar orang berkata, "Saya tidak punya waktu." Tetapi apakah benar dia tidak punya waktu? Waktu itu selalu ada untuk setiap urusan kehidupan kita. Maka yang lebih dibutuhkan adalah mengisi hidup kita sesuai dengan waktu yang tersedia. Inilah keyakinan yang ditegaskan dalam kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Irama hidup sudah teratur sedemikian rupa, sehingga setiap urusan dalam hidup harusnya ada waktunya. Dalam hal ini, banyak orang suka berbicara tentang disiplin waktu. Sambil menjalani waktu-waktu kehidupan kita bersama dengan urusan-urusan hidup yang menyertainya, orang beriman dituntun kepada pengakuan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Orang beriman dituntun kepada keyakinan bahwa Allah lah yang menjadi arsitek utama dalam pengaturan waktu dan urusan hidup manusia. Bahkan pengakuan bahwa apa yang sudah diatur oleh Allah itulah yang terbaik, itulah yang terindah. Tetapi sangat disesalkan karena lain kali manusia beriman tidak menyelami pekerjaan Allah itu. Saudara-saudariku terkasih, pekerjaan Allah dapat dikenal dari kehadirannya dan bahkan perjalanan bersamanya dengan manusia. Hal inilah yang diuji oleh Yesus dari murid-muridnya. Sudah cukup lama Yesus hadir dan berjalan bersama dengan murid-muridnya, maka tibalah waktunya Yesus menguji apakah mereka sudah menyelami pekerjaan Allah sebagaimana dihadirkan dalam diri Yesus. Cara Yesus menguji adalah dengan mengajukan pertanyaan ini. Menurut kamu, siapakah aku ini? Merasa tertantang dengan pertanyaan itu, Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Jawaban Petrus langsung menunjuk pada peran dan pekerjaan utama yang dipercayakan kepada Yesus. Pelan tapi pasti, Petrus dan murid-murid yang lain mulai menyelami pekerjaan Allah dalam diri Yesus. Sehubungan dengan pekerjaan Allah yang hendak dilakukannya dalam diri Yesus, Yesus menegaskan Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pekerjaan Allah tidak lain daripada misteri sengsara dan wafat serta kebangkitan Yesus. Itulah karya penyelamatan dan penebusan umat manusia. Semuanya menjadi indah pada waktunya. Semoga kita semakin menyelami pekerjaan Allah untuk kehidupan kita dan dengan penuh iman melibatkan diri dalam pekerjaan itu.
Semoga demikian. Amin.